acara kita pada hari ini, kami akan menyampaikan beberapa video singkat berkaitan dengan fasilitas yang ada di SD Sambil 1 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan.
Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami berkaitan dengan fasilitas yang ada di gedung 2, khususnya yang nantinya akan dipakai oleh para peserta di kelas 1. Untuk memulai acara kita pada hari ini, maka acara pada hari ini akan dibuka dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Ibu Ria. Pada Ibu Ria dipersilakan. Selamat pagi Ibu dan Bapak, wali murid kelas 1B. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat perlindungan serta kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami yang berkumpul di tempat ini. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu agar pertemuan wali murid kelas 1B dapat berjalan dengan baik. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Ria yang sudah membawa kita doa pembuka untuk
berjalannya pertemuan kita pada hari ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu pada kesempatan hari ini juga saya memperkenalkan para personil yang ada di kelas, yang ada di SD Sapiru 1, khususnya berkaitan juga dengan anak-anak kelas 1 ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di belakang saya. Yang pertama adalah Bapak Justinus Kurniawan sebagai Kepala Sekolah SD Sapiru 1 Bandar Lampung. Terima kasih Pak Omar. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ada Bapak Slamet. Bidang kurikulum ya. Bapak Slamet penanganan di bidang kurikulum. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan, Bapak Budi Santoso. Terima kasih Pak Budi. Kemudian ada Wakil Kepala Sekolah di bidang humas, ada Ibu Elita. Terima kasih Ibu Elita. Kemudian ada Wali kelas 1B, ada Ibu Desta yang nanti secara pulang dan menemani anak-anak peserta di kelas 1B. Terima kasih Ibu Desta. Kemudian ada PJOK Bapak Yohanes Agun yang nanti akan menemani anak-anak untuk berolahraga. Terima kasih Bapak Yohanes. Kemudian ada komputer Ibu Sarmini. Terima kasih Pak Sarmini. Kemudian ada guru agama Ibu Ria yang tadi sudah memimpin kita dalam pembukaan juga. Terima kasih Ibu Ria. Kemudian ada Ibu Yusik sebagai guru pendamping ABK. Terima kasih Bu Titi. Lalu saya sendiri dan Pak Guno nanti yang akan mendampingi anak-anak di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian perkenalan tadi. Maka berikutnya kita akan melanjutkan acara yang berikutnya berkaitan dengan informasi sekolah. Informasi sekolah, ada yang pertama akan disampaikan oleh wali kelas dari 1B berkaitan dengan proses belajar mengajar untuk kedepannya nanti. Untuk Ibu Desta dipersilakan menyampaikan. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 1D. Di sini saya akan membacakan tentang tata tertib pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh itu akan kita mulai hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan diharapkan peserta didik menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Lalu, semua peserta didik wajib mengikuti semua jadwal pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran jarak jauh dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11. Batas akhir pengumpulan tugas pukul 19. Lalu, pukul 19 sampai pukul 20, bimbingan belajar bagi yang belum mengumpulkan tugas atau bagi wali murid yang hendak mengajukan pertanyaan. Pengumpulan tugas digunakan sebagai absensi siswa dan digunakan sebagai acuan untuk penilaian rapor. Bagi siswa yang tidak mengumpulkan tugas pembelajaran jarak jauh, mohon untuk orang tua wali murid wajib memberitahu kepada guru kelas. Tugas-tugas ditulis di buku tulis sesuai dengan jadwal. Media pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk kelas 1 lebih banyak menggunakan WA group. Demikian info tata tertib pembelajaran jarak jauh yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Desta yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan proses belajar mengajar PJJ. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan untuk kita semua. Yang kedua adalah informasi berkaitan dengan kurikulum yang ada di SD Sapiru 1 Bandar Lampung. Karena itu
pemaparan kurikulum akan disampaikan oleh Bapak Slamet sebagai wakil kurikulum. Pak Slamet, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Guno yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik kelas 1B terkait dengan kurikulum sekolah yang akan digunakan selama tahun pelajaran 2020-2021. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu walaupun via virtual, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk menyampaikan kurikulum yang digunakan di sekolah. Bapak Ibu, tanggal 20 Juli 2020, hari Senin besok, anak-anak sudah mulai dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini fase pertama yang akan kita lalui. Lalu kapan ini akan selesai? Kita juga menunggu situasi kondisi yang ada di tempat kita di Bandar Lampung. Karena kita masih zona oranye bergonta-ganti dan itu baru kuning, lalu begitu zona hijau, kalau pemerintah sudah mulai membuka sekolah untuk bisa dimulai pembelajaran tatap muka, berarti kita masuk pada namanya fase transisi. Masuk masa fase transisi. Nah, masa transisi ini kapan mulainya? Kita juga masih menunggu. Artinya kalau misalkan di bulan September itu PJJ itu sudah selesai atau masuk masa transisi karena sudah zona hijau, dan itu baru dibuka untuk level SMA dan SMP, berarti 2 bulan setelah itu, sekitar November, baru kita mulai masuk pembelajaran tatap muka atau fase transisi. Tetapi nanti tidak serta-merta untuk kita mulai untuk anak-anak kelas 1, kemungkinan yang akan kita buka adalah untuk anak-anak kelas besar, kelas 5, kelas 6. Sehingga anak-anak masih tetap pembelajaran jarak jauh, dan kalau nanti dalam kondisi semakin baik, aman, kita akan masuk namanya masa kenormalan baru. Nah, masa kenormalan baru itu baru diperkirakan akan dimulai atau waktunya sekitar semester 2, Januari 2021. Jadi selama 6 bulan ke depan, dalam situasi seperti ini, kita tetap pembelajaran jarak jauh. Maka terima kasih Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan ini terkait dengan kegiatan di sekolah terkait dengan kurikulum dan juga penilaian. Bapak Ibu, kurikulum yang disusun di sekolah itu dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 pasal 4. Jadi kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, next Pak, itu ada kelompok A, kelompok B, dan muatan lokal. Nah, kelompok A untuk anak-anak kelas 1 itu meliputi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi ada 4 mata pelajaran itu yang masuk dalam kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B itu ada seni budaya dan prakarya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seni budaya dan prakarya sering disingkat SBDP, sedangkan pendidikan jasmani dan olahraga sering disingkat PJOK. Sudah kami tampilkan itu alokasi waktu, ada jam-jam yang akan kita pedomani nanti kalau sudah mulai pendidikan secara normal, kenormalan baru. Jadi gambaran alokasi waktunya seperti itu.
Lalu untuk muatan lokal itu ada kelompok bahasa Lampung, karena memang kita tinggal di Provinsi Lampung sesuai dengan surat dari Gubernur Lampung, surat keputusan Gubernur Lampung bahwa pembelajaran bahasa Lampung itu diberikan dari jenjang SD dan SMP. Maka kita juga akan belajar tentang budaya, adat istiadat, dan segala hal yang ada di Lampung. Kemudian diperkenalkan juga bahasa asing, yaitu Mandarin dan bahasa Inggris. Bahasa Mandarin dan Inggris ini lebih ditekankan untuk membekali anak-anak ketika nanti anak-anak akan berkiprah atau nanti ketika sudah masuk ke dunia yang sebenarnya, ini menjadi bekal. Ya, karena Mandarin dan Inggris ini juga menjadi bahasa internasional yang sudah dipergunakan di berbagai negara. Bahasa Inggris ini jelas ya dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Lalu ada muatan lokal CHYBK. Nah, ini adalah pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah. Nanti akan disampaikan di setiap hari Selasa selama 1 jam dinding 60 menit. Ini adalah pendidikan nilai-nilai karakter yang diajarkan dari sekolah yang menjadi kekhasan sekolah SD Sabar 1 Bandar Lampung. Kemudian untuk membekali anak-anak juga di era digital, anak-anak diperkenalkan juga tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau komputer. Jadi nanti anak-anak akan belajar teori tentang komputer, lalu juga ada praktek. Karena kita situasinya pembelajaran jarak jauh, berarti nanti lebih banyak untuk teori. Ya, praktek mungkin bisa disederhanakan sehingga nanti Bapak Ibu Guru bisa memberikan tugas dan anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Dalam 1 minggu, nanti kalau normal itu 34 jam. Jadi perkiraan waktunya kalau normal masuk itu dari jam 7 sampai sekitar jam 11.50. Itu kalau hari biasa Senin sampai Kamis. Kemudian kalau hari Jumat itu sampai jam 11. Pembelajaran sampai jam 11. Lalu setelah jam 11 ada ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler yang lain. Ini nanti kalau masuk di normal. Tetapi karena kita pembelajaran jarak jauh untuk SD Sabar 1 Bandar Lampung memplot waktu selama 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 untuk semua jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, secara khusus nanti jadwalnya tentang pelajaran ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Wali Kelas supaya nanti bisa dicermati. Next. Lalu Bapak Ibu, sesuai dengan karakter kurikulum 2013, kendati struktur kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran, namun pembelajaran disusun secara tematik. Ya, buku kan sudah dibagikan. Bapak Ibu bisa cermati sana di tematik itu ada mata pelajaran. Lalu juga ada disiapkan juga nanti ada mata pelajaran bidang studi. Nah, ini adalah tema-tema yang nanti akan dipelajari selama 1 tahun. Ada 8 tema. 8 tema itu terbagi menjadi 2. Yang sebelah kiri nomor 1 sampai 4 itu adalah tema di semester 1. Tema di semester 1 ada diriku, kegemaranku, kegiatanku, yang keempat keluargaku. Ini selama 1 semester. Jadi perkiraan alokasi waktunya 1 tema itu bisa 1 bulan. Nah, 1 tema dibagi menjadi sub-subtema. Ya, ada sub-subtema. Jadi diriku itu ada dibagi menjadi sub-subtema dan itu akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan harian. Ya, pertemuan harian yang selama 5 hari. Bapak Ibu Guru nanti akan membagikan atau akan menyusun supaya materi ini bisa disampaikan walaupun cukup padat ya, tetapi akan dikemas supaya anak-anak juga bisa mulai belajar menyesuaikan di kelas SD karena memang pasti antara TK dan SD berbeda dan juga sudah harus banyak belajar dengan mata pelajaran yang baru. Kemudian untuk waktu
ya alokasi waktu atau beban belajar Bapak Ibu. Selama pembelajaran jarak jauh itu 1 jam pelajaran 30 menit. Kemudian kalau nanti dalam kondisi kenormalan itu 35, karena itu ketentuan dari pemerintah, kelas 1 sampai 6 itu 1 jam pelajaran itu 35. Kalau waktu kita belajar dari jam 8 sampai jam 11, itu berarti ada 3 jam dinding, atau kalau 1 jam pelajaran 30 berarti 6 JP, 6 jam pelajaran. Dalam 1 minggu, maka jumlahnya menjadi 30 jam pelajaran. Yaitu yang akan dilakukan nanti selama pembelajaran jarak jauh. Next. Ya. Ini ketentuan tentang kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal yang ada di sekolah, yang sudah ditetapkan oleh sekolah, bahwa untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu ketuntasan atau KKM-nya adalah 70. Jadi KKM-nya untuk sekolah, pengetahuan dan keterampilan itu 70. Sementara untuk sikap spiritual dan sikap sosial itu KKM-nya baik. Jadi KKM baik, kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan itu nilai 70. Berarti kalau nanti ada nilai yang belum sampai 70, akan diadakan perbaikan, akan diadakan remedial. Nah, remedial nanti akan diatur oleh Bapak Ibu Guru dengan penugasan atau dengan penjelasan materi yang belum KKM itu, lalu akan diuji ulang. Lanjut. Bapak Ibu, untuk ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah, semua jenjang kelas nanti ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Itu setiap hari Jumat yang tadi saya sampaikan. Maka pada hari Jumat anak-anak mengenakan baju pramuka sekaligus ekstrakurikuler pramuka. Lalu ada 3 kelompok yang ada di sekolah tentang ekstrakurikuler pilihan. Kelompok olahraga, kelompok seni, dan kelompok bahasa dan iptek. Nah, untuk kelas 1 itu yang akan nanti diikuti oleh anak-anak ekstrakurikuler yang berwarna hijau. Jadi yang kelompok seni, ada seni lukis, ada seni tari, ada paduan suara, ada musik. Nanti akan diberikan informasi oleh Ibu Guru Wali Kelas terkait dengan ekskul ini kalau nanti sudah masuk. Ekskulnya 4 ini, lalu kita juga bekerja sama dalam pendampingan ekstrakurikuler ini dengan pihak luar supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Ya, jadi kalau nanti ada Bapak Ibu orang tua yang akan mengikutkan di luar ini, nanti silakan coba konsultasi dengan Ibu Guru Wali Kelas. Misalkan untuk kelompok olahraga itu ada renang. Nah, renang itu ada kita kerjasama dengan Stadion Pahoman. Jadi renangnya di Stadion Pahoman setiap hari Sabtu pagi. Yang sudah berlangsung selama ini ekstra baru, yang baru 1 tahun ini kita buka. Kemudian nomor 7 itu kelompok seni ada balet. Balet itu tempatnya di sekolah, kita sudah merancang tempat untuk balet seperti studio balet lengkap dengan fasilitasnya. Dan ini juga termasuk baru, kita bekerja sama dengan Susi Enterprise. Lalu untuk kelompok bahasa dan iptek itu ada robotik. Robotik kita bekerja sama dengan juga pihak luar supaya anak-anak bisa belajar teknologi. Ini memang robotik yang masih sederhana untuk level-level bawah. Ya, mulai dari menyusun Lego, lalu membentuk, dan memang kalau nanti sudah mulai gerak itu menggunakan batu baterai. Jadi memang relatif aman untuk anak-anak. Nah, yang kaitannya dengan renang, dengan balet dan robotik ini karena kita memang kerjasama dengan pihak luar, pasti nanti akan ada biaya-biaya khusus untuk ekstrakurikuler ini. Sementara untuk yang lain memang tidak. Lalu untuk lukis ini juga kita kerjasama dengan pihak luar dari Sanggar Seni supaya anak-anak juga punya nanti bisa melukis dengan lebih baik karena dibantu dari guru lukis
Kemudian tari juga kita kerjasama dengan Sanggar Tari. Jadi memang untuk meningkatkan potensi anak, ini kita kerjasama dengan pihak luar. Next. Ini untuk 3 elemen penilaian dalam pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Penilaian sikap itu dilakukan pada saat proses pembelajaran ini kalau berlangsung di sekolah. Jadi kalau di sekolah maka akan dilakukan pengamatan oleh guru, observasi, kemudian ada juga penilaian antar teman dan anak-anak menilai diri sendiri. Ya, tapi karena ini kita prosesnya pembelajaran jarak jauh, pasti nanti penilaian ini akan dilakukan bersama antara Bapak Ibu, orang tua dan juga guru. Ya, nanti pasti akan diminta kerjasama untuk penilaian sikap ini. Lalu untuk penilaian pengetahuan itu disampaikan dalam bentuk penilaian harian. Jadi penilaian harian itu dilakukan setelah gampangnya mudahnya ya, satu tema selesai. Jadi satu tema, tadi kan ada 4 tema untuk semester 1. Jadi selesai tema 1 maka akan dilakukan penilaian harian. 1 buku. Nanti masuk di tema 2 ada penilaian harian di tema 2. Nah, setelah tema 1 dan tema 2 masuk ke penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester itu perkiraan waktunya, lokasi waktunya adalah 8 sampai 9 minggu setelah proses pembelajaran dimulai. Jadi sekitar 2 bulan lebih ya setelah tema 1, tema 2 selesai akan dilakukan penilaian tengah semester. Materinya adalah KD-KD yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi buku tema 1 dan tema 2. Maka nanti ketika penilaian tengah semester, jeda dari penilaian harian kedua pasti sangat pendek. Karena kalau penilaian harian kedua, tema 2 itu 8 minggu atau 2 bulan, setelah itu kan masuk PTS. Jadi ada jeda sedikit. Nanti mohon supaya diperhatikan, lalu dibimbing putra-putrinya Bapak Ibu ya, karena memang waktunya sangat pendek. Lalu di akhir tahun 2020, itu ada namanya penilaian akhir semester. Jadi setelah 6 bulan berjalan, ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir tahun itu setelah 1 tahun berjalan. Kemudian untuk kelas besar itu ada namanya ujian sekolah. Lalu penilaian keterampilan Bapak Ibu itu ada dalam bentuk praktek, kemudian produk dan juga dalam bentuk proyek. Next. Ini tadi sudah saya sampaikan. Next. Lalu bagaimana dengan nilai rapot? Bapak Ibu, nilai rapot nanti diperoleh dari rata-rata penilaian harian. Jadi penilaian harian itu nilai tema itu kan, tema 1, 2, 3, 4 itu di rata-rata. Ya, rata-rata jadi 4 penilaian harian. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 ditambah NPTS itu nilai pertengahan semester. Jadi mid semester. Kemudian ditambah NPAS penilaian akhir semester. Lalu dibagi 4. Jadi 2 kali nilai harian, kemudian ditambah pertengahan semester, ditambah akhir semester, dibagi 4. Itu menjadi nilai akhir rapot untuk mata pelajaran. Jadi proses penilaian seperti itu. Lalu untuk tugas-tugas itu juga nanti akan masuk dalam bentuk penilaian dan akan digunakan dalam penilaian di keterampilan. Next. Bagian terakhir Bapak Ibu, ini tentang kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan di sekolah. Bahwa kehadiran untuk anak itu minimal 90%. Jadi diharapkan memang partisipasi aktif dari anak. Kalau pembelajaran jarak jauh, nanti kan untuk kehadiran bisa dilihat dari tugas-tugas yang masuk. Ya, sementara untuk kelas-kelas besar memang nanti bisa anak-anak mengisi list absen sendiri ya. Tetapi untuk kelas kecil tetap kita mengacu dari tugas-tugas yang terkumpul. Itu untuk absensi sekolah. Kemudian ada penilaian sikap tadi, sosial dan spiritual itu baik. Lalu untuk KKM, ya, jadi untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan itu minimal dengan KKM, minimal 70. Baik semester 1 maupun semester 2.
Jadi ini untuk kriteria kenaikan kelas ada 4 poin. Terkait kehadiran, terkait dengan penilaian sikap, terkait dengan penilaian di semester 1 dan penilaian di semester 2. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini informasi yang sekilas memang mungkin sangat luas ya, sangat luas dan tidak bisa dijelaskan secara mendetail karena memang kita juga dibatasi waktu, tetapi tetap kami membangun komunikasi, informasi. Kalau Bapak Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, nanti bisa kontak dengan Ibu Guru, Wali Kelas, supaya nanti bisa kita sampaikan informasi yang lebih jelas. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak Slamet yang sudah menyampaikan berkaitan dengan kurikulum yang ada di SD 101. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi bisa menjadi pedoman untuk kita semua mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar mengajar. Berikutnya kita akan mendengarkan informasi dari bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso berkaitan dengan program-program yang ada di sekolah. Pak Budi dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Guno atas waktu untuk saya menjelaskan mengenai kegiatan kesiswaan di kelas 1. Kegiatan kesiswaan ini seharusnya mulai dilaksanakan di semester 1. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kegiatan kesiswaan ini kemungkinan akan dilaksanakan di semester 2. Itu pun masih menunggu bagaimana nanti perkembangan situasi pandemi COVID-19. Karena yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. Tetapi tetap kami coba merencanakan dan kami sesuaikan dengan situasi di semester 2 nanti. Untuk kegiatan di kelas 1, dan ini kelas 1 sampai kelas 6, itu ada kegiatan yang namanya makan bersama menu sehat. Jadi anak-anak membawa dari rumah menu yang seimbang, menu yang sehat. Kami coba mengenalkan kembali menu yang selama ini anak-anak mungkin sudah tidak disukai, seperti sayur, buah, dan lain-lain. Sehingga apa yang selama ini anak-anak terima, kita coba lagi mengenalkan menu yang seimbang. Ini dilaksanakan setiap tanggal 18 setiap bulannya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian berikutnya yang sudah kita lakukan selama ini adalah pembelajaran field trip atau studi lapangan. Kita ajak anak-anak kita ini untuk mengenal langsung kepada objek pembelajaran, sehingga mereka menemukan pengalaman langsung di dalam objek pembelajaran sesuai dengan tema yang ada di kelas 1. Kemudian dari situ juga anak kita coba untuk belajar hal-hal yang bersifat kemandirian. Jadi mereka bekerja sama dengan teman yang lain, menghargai teman dalam kegiatan itu. Kegiatan ini pun akan kita sesuaikan dengan kondisi nantinya. Jadi kita tidak memaksakan kalau nanti kondisi pada saat itu belum memungkinkan dilaksanakan. Kemudian berikutnya, ini yang juga menjadi kegiatan ciri khas sekolah kita, yaitu pendidikan iman dan karakter atau sering disebut dengan pinter. Kita ajak anak-anak kita ini dengan berbagai latihan kemandirian, seperti belajar atau berlatih memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, melipat baju sendiri. Kemudian juga bagaimana anak-anak ini
nantinya memiliki karakter nilai-nilai CIBK. Mereka punya budaya antri, budaya menghargai teman, budaya berbagi, dan masih banyak lagi. Tetapi sekali lagi kegiatan ini juga akan melihat bagaimana nanti perkembangan situasi di saat ini. Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet dalam kurikulum sekolah kita mengadakan atau membuka kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya anak bisa menyalurkan bakat di situ. Kita mungkin orang tua belum tahu bakat anak-anak kita. Tetapi dengan adanya ekstra ini akan kelihatan nanti di mana anak-anak kita memiliki bakatnya. Kemudian juga sebagai sarana untuk menyalurkan minat siswa di dalam keterampilannya, baik di bidang seni dan lain-lain. Di sini anak-anak akan kelihatan dan sekolah bisa memantau bakat dan minat siswa sehingga bakat ini bisa berkembang atau dikembangkan melalui kegiatan ekstra. Kemudian ada kegiatan cuci tangan. Ini yang sekarang menjadi hal yang sangat penting ketika ada pandemi COVID-19 ini. Cuci tangan dengan benar. Jadi sekolah sudah melakukan hal itu setiap tahun. Anak-anak kita ajari bagaimana mencuci tangan yang benar. Kemudian juga anak-anak diajari gosok gigi yang benar. Jadi hal-hal yang pribadi ini anak-anak bisa lakukan sendiri. Selain itu juga ada kegiatan Hari Pangan Sedunia. Kita ajak anak-anak menyadari bahwa ketergantungan pangan itu menjadi bagian dari seluruh dunia. Bagaimana anak-anak ini menghargai makanan yang diterima. Bagaimana anak-anak ini tidak membuang makanan semaunya. Padahal di lain pihak orang lain kekurangan makanan. Kemudian juga ada kegiatan Hari Anak Nasional. Bagaimana anak menikmati masa-masa anak-anaknya, masa kekanak-kanakannya dengan bermain, dengan mengisi hal-hal yang positif. Bapak Ibu, orang tua yang kami hormati, ini beberapa program kegiatan kesiswaan di SD kita, khususnya kelas 1. Sekali lagi kegiatan ini akan kita lihat kondisi nanti bagaimana perkembangannya. Yang penting adalah putra-putri kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Demikian yang sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi hal yang positif bagi anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Budi yang sudah menyampaikan program-program yang ada di SD 1 Bandar Lampung yang selama ini memang sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan. Baik Bapak Ibu wali murid yang terkasih, yang terakhir kita akan mendengarkan informasi dari kepala sekolah, nanti akan meresum dari semua yang sudah disampaikan. Untuk Pak Wawan dipersilakan untuk menyampaikan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak orang tua murid kelas 1B. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan untuk menyekolahkan putra dan putri Ibu dan Bapak di SD 1 Bandar Lampung. Pertemuan orang tua murid kelas 1 ini rutin kami laksanakan, tetapi tahun ini menjadi tidak biasa karena dilakukan via Zoom meeting. Harapan dari pertemuan ini adalah kita dapat saling mengenal dan terjalin silaturahmi yang baik di antara kita. Berawal dari pertemuan ini, semoga komunikasi
antara orang tua dan sekolah dapat terjalin dengan baik dan terbuka. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Guru kelas 1B, Ibu Desta, Waka Kurikulum Bapak Slamet, dan Waka Kesiswaan Bapak Budi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kami akan mensosialisasikan pertemuan lewat grup WA kelas 1B. Mulai 20 Juli kita akan memulai pembelajaran jarak jauh. Kami sekali lagi meminta bantuan Ibu dan Bapak bersama-sama dengan guru-guru kami untuk mendampingi belajar putra dan putri kita. Kami memohon saran dan masukan yang membangun dari Ibu dan Bapak selama pembelajaran jarak jauh ini. Dan secara umum semua pembelajaran di dalam KBM. Kami akan berusaha selalu mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar lewat guru kelas kami. Terima kasih. Salam CHYBK. Terima kasih Pak Wawan yang sudah memberikan resume untuk kita semua. Bapak Ibu wali murid yang terkasih, semestinya kita ada sesi untuk tanya jawab. Namun karena situasi dan kondisinya berbeda, lalu keterbatasan waktu juga, maka ketika nanti ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui via WA ke wali kelas 1B. Maka itu kita akan akhiri pertemuan Zoom meeting kita ini, kita akan tutup dengan doa. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Lia. Ibu Lia, dipersilakan. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas rahmat Roh Kudus, sehingga pertemuan wali murid kelas 1B dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu kepada diri kami, sehingga kami dapat melayani putra dan putri yang telah Engkau percayakan pada kami dengan setulus hati. Bapa, curahkan pula rahmat Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami apa yang kami dengar, sehingga pelajaran yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Ibu Lia yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Bapak Ibu wali murid kelas 1B, saya mewakili dari pihak sekolah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau mungkin ada hal yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya dari awal hingga akhir. Biarlah kita semua selalu diberikan kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang akan beraktivitas, silakan untuk melanjutkan aktivitas, dan yang akan beristirahat, silakan untuk beristirahat. Kita jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih dan sayonara. Sebelum keluar dari ruangan, ada sedikit snack untuk kita santap bersama.